Shalom teman-teman. Gimana kabarnya di rumah? Baik enggak? Kalau yang di sini? Pastinya baik dong. Ya pastinya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Nah teman-teman udah siap belum untuk mengikuti persekutuan Komra hari ini? Nah untuk memulai persekutuan, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Untuk memulai persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau memulai persekutuan. Berkati dan sertai, semoga persekutuan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya untuk selanjutnya kita mau bagi berkat. Pastinya teman-teman selama seminggu ini berkatnya melimpah kan. Nah kita hari ini mau bagi berkat. Dimulai dari Noel. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya minggu ini masih diberi kesehatan, terus masih diberi kesempatan di sini untuk jadi MC Komra lagi. Terima kasih. Berikutnya Mas Pancar. Ya shalom teman-teman. Shalom. Ya puji Tuhan, berkatnya juga minggu ini juga diberi kesehatan, masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk mengiringi persekutuan pada kali ini, dan juga di sekolah akhir-akhir ini banyak ulangan harian, tapi puji Tuhan bisa mengerjakan dengan penuh kelancaran. Ya, terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Untuk berkat saya, puji Tuhan bisa menjadi MC Komra lagi, masih diberi kesehatan, terus puji Tuhan seminggu ini belajar daringnya lancar, terus minggu depan sudah mulai tryout. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memasuki firman, dan sebelum memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
Ya, firman akan disampaikan oleh Pak Edi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, untuk teman-teman yang di rumah, bagaimana kabarnya? Saya berharap kabar baik, selalu sehat, dan dalam kondisi yang menyenangkan. Waktu ini mungkin kita mau ngobrol-ngobrol saja lah. Kita santai. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita mau belajar tentang firman Tuhan di masa yang kita masih dalam masa pandemi ini supaya tidak tegang lah gitu ya. Firman-Nya obrolan kita pada saat ini tentang janji Tuhan gitu ya. Wah, ini seperti hal yang sangat menyenangkan gitu ya, tentang seperti apa sih janji Tuhan gitu. Kenapa ada orang yang sangat mengimani janji Tuhan, yang bisa menerima janji Tuhan itu dengan baik, tapi ada orang yang tidak bisa menerima janji Tuhan. Ini yang tidak benar ini orangnya atau firman-Nya gitu ya. Mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mungkin nanti kita diskusi gitu ya. Ada sedikit, mungkin saya akan melumarkan pertanyaan dengan jawab yang sejujur-jujurnya. Tidak usah dibuat-buat. Pertanyaannya begini, teman-teman. Saya ada orang ketemu di tengah jalan, tidak kenal sama orang itu, dia bilang, kamu besok tak kasih uang 1 juta, tapi kamu harus melakukan bla 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 bla. Ada hal yang dilakukan. Terus ada satu lagi, orang tua kamu ngomong sama kamu, sama perintahnya, besok kamu 2 minggu lagi tak kasih uang 1 juta, tapi kamu harus melakukan beberapa hal. Kamu lebih percaya mana kan? Orang tua. Orang tua. Ya. Karena? Orang tua. Berarti sama ya jawabannya. Kenapa kok lebih percaya orang tua? Ya, karena lebih kenal sama orang tua daripada orang lebih itu. Kenal. Terus ada lagi? Tahu ya, mungkin orang tua kita kenal. Orang tua mampu untuk memberikan itu. Kemudian orang tua tidak pasti akan memenuhi karena kita kenal, setiap hari kita ketemu. Jadi untuk menerima janji itu, salah satu syaratnya itu kita harus kenal, kita harus bergaul gitu. Kita harus tahu siapa toh yang ngasih janji ini. Kalau orang yang di jalan tadi mungkin, ini siapa orang ini, pekerjaannya apa, tidak tahu. Apakah dia benar punya uang mau ngasih 1 juta, maksudnya apa, banyak sekali pertanyaan. Mungkin akhirnya kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan itu, karena tetap ini, orang ini pasti belum tentu ngasih. Tapi ketika orang tua, mungkin kita akan berani melakukannya. Perintah orang tua, seperti misalnya dalam perintah tadi kita disuruh belajar, kita disuruh membantu orang tua. Tidak ada perintah itu kita laksanakan, karena kita melihat, wah nanti 1-2 minggu lagi kita dikasih uang. Saya harus mau melakukan ini. Tapi kalau yang ngasih janji itu hanya orang yang tidak kita kenal, mungkin kita tidak mau. Belum tentu ini akan mengasih apa yang dijanjikan. Mungkin dari obrolan ini kita mau belajar dari satu tokoh yang itu orang yang sangat memegang janji Tuhan, sangat mengerti tentang siapa Tuhannya, sehingga dia mau melakukan. Tokoh ini adalah Nabi Nuh. Kita mau belajar kenapa Nabi Nuh bisa memegang janji Tuhan dan dia bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Teman-teman, saya akan bacakan yang dari Kejadian. Maaf, saya bacakan ya dari Kejadian 9. Dari Kejadian 9 ayat ke-7 sampai yang ke-17. Nanti teman-teman yang di rumah bisa membaca. Bisa dimulai dari, ada yang sudah rutin Bible reading membaca firman Tuhan, bisa nanti dimulai dari
ini berhubungan sekali dari pasal yang mulai pasal ke-6, 7, 9 itu bisa dibaca supaya kita tahu alur janji Tuhan, alur dari firman Tuhan ini. Saya akan bacakan yang tentang janji Tuhan ini kepada Nabi Nuh ya, kepada Nuh. Saya akan bacakan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang air di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang itu di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingatkan perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi ini janji Tuhan kepada Nuh bahwa tidak akan ada air bah lagi yang memusnahkan bumi. Teman-teman kalau nanti di rumah dibaca lagi, di pasal yang sebelumnya itu Nuh dikasih perintah sama Tuhan. Perintahnya itu pada waktu itu saya membayangkan, teman-teman nanti bisa membayangkan, Nuh itu disuruh membuat kapal panjangnya itu 300 hasta, mungkin berapa ya, 300 meter itu panjang gitu. Itu misalnya Panca disuruh membuat gitu ya, ada orang suruh membuat hal yang suatu yang aneh gitu, mungkin kan menjadi pertanyaan besar gitu. Saya yakin Nuh juga mempunyai pertanyaan besar ketika Tuhan memberi perintah untuk membuat kapal yang besar. Nuh itu bukan daerah dekat pantai, jadi disuruh membuat kapal yang panjang, dan itu prosesnya lama karena kapal itu besar. Jadi pasti di sekelilingnya itu bertanya-tanya, ini Nuh orang ini ngopo loh ini? Pasti banyak cibiran, banyak banyak mungkin cemooh orang. Jadi ada alasan untuk berhenti sebenarnya Nuh. Wah ini jelas tidak mungkin, Tuhan ini salah. Tapi kenapa Nuh berani melakukannya? Berani melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia setia mengerjakannya. Jelas dia keluar biaya banyak. Kalau saya, seperti mungkin saya orang bekerja, paneman duitnya itu ya, mendingan tak tabung. Wah ini gue gawe hal yang kadang-kadang ini fungsinya gue apa ini? Fungsinya kelihatannya belum ada fungsinya, karena di situ juga tidak ada mau hujan atau gimana, kelihatannya tidak ada fungsinya. Itu budgetnya banyak loh itu. Kalau saya melihat membuat kapal sebegitu besar, terus mau untuk apa? Tapi Nuh memegang janji Allah bahwa ini perintah Tuhan. Nuh diberitahu bahwa nanti akan ada air bah, bumi akan dilenyapkan karena manusia sudah jahat pada saat itu. Dia percaya. Kalau mungkin orang lain, wah ini jelas pertimbangannya banyak sekali gitu ya. Tidak mungkin orang mau mengeluarkan budget yang terlalu besar
untuk membuat itu. Tapi Nuh melakukannya. Siapa tahu Nuh ini? Ya, sedikit saya mau membacakan. Nuh itu ternyata inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi tahu siapa Tuhannya. Nuh hidup bergaul. Berarti Nuh kalau kita melakukan dia pasti namanya bergaul itu berkomunikasi. Mungkin kita berkomunikasi dengan lancar. Ada komunikasi terus dengan Allah. Dan dia percaya dengan Tuhannya. Jadi Nuh itu orang yang benar karena apa? Dia bergaul dengan Allah. Jadi kenapa Nuh sampai bisa setia? Dia melakukan membuat proses pembuatan kapal, dia mengumpulkan burung-burung untuk dimasukkan. Banyak sekali, itu perintah Tuhan itu banyak, tidak sedikit. Dan itu jelas mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga. Tapi Nuh berani setia melakukan. Pasti Nuh ada tekanan dari tetangga, temannya, kamu ki ngopo? Aneh. Nuh mau nerangkan seperti apa? Pasti bingung juga. Jadi tekanan-tekanan itu banyak. Juga seperti teman-teman ketika Tuhan menjanjikan kamu akan diberikan, misalnya teman-teman memegang janji Allah bahwa hidup saya akan diberkati Tuhan, tapi kita harus mengerjakan bagian kita. Mungkin kita yang belajar ya harus belajar dengan tekun, setia. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita yang beri janji itu, mungkin kita di belajar itu ada proses malas, ada proses, temanku tidak belajar. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu akan memberikan janjinya, itu menjadi dorongan kita untuk semangat. Jadi untuk menghidupi janji Allah, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pertama kita harus mengenal Allah. Siapa Tuhan kita? Bagaimana caranya? Kalau orang yang belum pernah mengenal Tuhan, dia tidak tahu Tuhan sebagai juru selamat, dia harus bertobat. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Itu yang pertama, mengenal Tuhan. Kita harus percaya kepada Allah dengan cara kita bertobat. Mungkin teman-teman yang dibesarkan di keluarga Kristen sudah tahu tentang Tuhan itu seperti apa, Yesus Kristus itu tentang juru selamat. Tapi kita harus mengoreksi kembali, apakah itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar tahu, oh ya seperti itu, atau memang kita percaya bahwa Tuhan itu juga akan melakukan apa yang seperti dijanjikan. Ketika kita hanya sekedar tahu, kita harus bertobat. Dan kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, dan kita bisa bergaul dengan Allah. Ketika kita sudah kenal, kita bisa bergaul dengan Allah. Seperti yang dilakukan, dia bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul, kita tahu siapa Tuhan kita. Dan dalam proses kita menerima janji Allah itu pasti ada penguatan dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Menolong kita untuk membantu kita untuk kamu harus seperti ini, diberi kekuatan sama Tuhan. Saya sangat bisa memahami apa yang Nuh kerjakan gitu. Mungkin akhir-akhir ini juga saya sedang menerima janji Allah dan penggenapan janji Tuhan. Ketika saya melakukan pekerjaan yang baru, ketika saya sekarang melakukan beralih ke bisnis yang lain, itu saya memegang janji Tuhan. Ketika baru melakukan itu ada ketakutan, ada keraguan, tapi di situ Tuhan selalu menguatkan, memberi semangat, memberi jalan. Akhirnya saya menerima janji Tuhan bahwa usaha yang saya kembangkan itu bisa berjalan. Saya menerima itu, dan dalam proses itu kita harus benar-benar yakin. Ketika kita mau menerima janji Tuhan, harus yakin, karena ini butuh waktu. Waktunya mungkin bisa Tuhan itu menggenapi janjinya,
Ada yang setiap orang berbeda-beda. Jadi tadi untuk menghidupi janji Tuhan, kata kita harus kenal Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kedua, ketika kita bergaul dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Kalau indikatornya hidup kita masih seperti kita belum kenal Tuhan, masih males, masih suka bohong, masih hidup semaunya, kita kembali lagi. Benarkah kita sudah kenal Tuhan? Benarkah kita sudah bertobat? Tapi ketika indikasinya, wah sekarang hidup kita kalau bohong, wah rasanya enggak enak ya. Saya merasa, wah enggak nyaman. Kalau kita bisa jujur, wah saya senang sekali. Ketika saya bisa menolong teman, kok hati saya senang ya sekarang. Kalau dulu itu mau menolong teman, mau enggak itu seperti gitu. Ada damai sejahtera ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu menjadi indikator bahwa kita bergaul dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ciri-cirinya seperti itu, yang tahu kita sama Tuhan. Orang enggak bisa tahu hati kita. Kadang-kadang orang banyak yang pengen dilihat baik, dia hanya mau melakukan baik, tapi sebenarnya hatinya enggak. Dan Tuhan tahu, dan itu pasti akan kelihatan. Jadi Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan enggak bisa dibohongi. Cirinya ketika hidup kita sudah mengenal Allah, sudah bergaul dengan Allah, hidup kita, karakter kita berubah, gitu ya. Mungkin orang mengatakan, wah ada karakter itu, kalau batuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak itu enggak di dalam Tuhan saya mengatakan. Bisa berubah karena kita bergaul dengan Allah. Dulu yang kita suka pemarah, karena kenal Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, jadi kita orang sabar, bisa mengubah. Tapi kalau enggak kenal Tuhan memang enggak akan berubah. Itu, jadi yuk kita menghidupi janji Tuhan itu dengan bergaul dengan Allah, supaya kita bisa kuat dan akhirnya menerima janji itu, gitu loh. Seperti yang diberikan Nuh. Kalau Nuh dalam proses itu akhirnya dalam pembuatan kapal itu kan lama. Ketika waduh berhenti wae lah, wis moh aku dikuntek iki kok, kesel aku, berhenti, akhirnya tidak dijadikan kapalnya. Akhirnya Nuh juga tidak bisa menerima janji Tuhan, akhirnya air bah itu datang, seluruh bumi diliputi dengan air, akhirnya Nuh juga mati, sama seperti orang lain. Dan dia tidak menerima janji Tuhan itu, sama saja. Jadi untuk menerima janji Tuhan ada proses, ada perjuangan yang harus kita kerjakan. Dan itu dibuktikan oleh Nuh. Nuh tetap setia menanti janji Tuhan. Dan akhirnya Nuh diselamatkan. Itulah bagaimana kita menjanji Tuhan. Jadi, mari hari-hari ini di masa-masa pandemi yang kita banyak waktu di rumah, bisa kita manfaatkan untuk kita lebih banyak belajar tentang firman Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita bisa bergaul dengan Allah kita, dan akhirnya kita bisa menerima janji Allah itu. Janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap orang pasti Tuhan memberi rencana yang baik, rencana yang indah, karena Tuhan kita itu baik. Bagaimana kita akan mensikapi itu? Apa kita akan mau setia terus kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai janji Tuhan diberikan kepada kita? Ataukah kita mau berhenti di tengah jalan? Wah, kalau kita berhenti di tengah jalan, saya pikir itu suatu tindakan yang sangat-sangat merugikan hidup kita. Karena janji Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Kita imani janji Tuhan dengan kita terus bergaul setiap hari dengan Tuhan, dengan melakukan setiap firman-Nya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin obrolan kita dan kita sedikit belajar firman Tuhan tentang tokoh Nuh yang dia bisa menerima janji Allah dengan baik, dan dia setia menerima janji itu, setia mengerjakan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi generasi-generasi penerus anak Tuhan yang bisa bermanfaat, bisa berguna
guna bagi sesama, kita bisa menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin seperti itu. Ya, saya akhiri firman-Nya. Dan mungkin nanti bisa dibaca-baca di rumah dari kejadian ini tentang bagaimana sih tentang tokoh Daud ini, tokoh Nuh ini. Itu saya pikir dari saya cukup sekian. Ya, untuk mengakhiri renungan kita dan obrolan kita pada saat ini, kita akan mengakhiri dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau kami boleh Engkau beri hati yang mau tunduk kepada Allah. Engkau beri hati yang terus setia kepada Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar dari kehidupan Nuh Tuhan yang memegang janji-Mu, yang memegang dengan setia setiap perintah-Mu Allah. Dan kami mengimani Tuhan, Nuh menerima janji. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami mau menyediakan hati kami mau menyediakan hidup kami untuk kami bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memegang janji Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Dan kami mau bergaul dengan Allah. Dan kami mau melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami bisa semakin memuliakan Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin mengerti siapa Allah kami. Biarlah kami semakin mengerti siapa Tuhan kami. Dan biarlah hidup kami semakin memuji Tuhan, semakin memuliakan Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan, Engkau jagai hati kami, hati yang mau tunduk kepada Allah, hati yang setia, hilangkan roh pemberontakan dalam hidup kami, sehingga kami mau turut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi atas firman-Nya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tadi gimana firman-Nya? Luar biasa banget firman-Nya. Ya, kita sampai di penghujung acara, dan untuk menutup komra pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga atas firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami akan pulang Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau juga memberkatinya. Terus dosa dan kesalahan selama kami melakukan persekutuan, kiranya Kau mau mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Terang
kasih teman-teman telah mengikuti persekutuan Komra pada hari ini. Dan semoga kita dapat bertemu di persekutuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.